Shalom. Roma 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita adalah anak dari Bill Gates, kemungkinan besar kita akan mendapatkan warisan yang besar. Tapi kita punya seorang bapa yang lebih kaya daripada Bill Gates. Ini maksudnya bukan bicara tentang kemakmuran ya ini ya. Bapa kita di surga sudah menyiapkan warisan untuk kita sebagai salah satu anaknya. Alkitab mengatakan dalam ayat yang kita baca tadi bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah salah satu ayat yang paling menakjubkan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada anak-anaknya, yaitu Yesus Kristus, sudah Ia berikan kepada kita juga. Kita akan mendapat bagian dari kemuliaannya yang tidak ada batasnya itu ya. Di surga kita akan memiliki akses yang tak terbatas ke Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita sebagai anaknya. Tapi kita harus memilih untuk menjadi anaknya dengan meminta Dia untuk menerima kita ke dalam keluarganya. Nah, ini penting ya. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak setiap orang adalah anak Tuhan. Maksudnya gimana sih ini? Kita harus memilih Dia dan berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku menerima apa yang Engkau lakukan buat aku di kayu salib. Aku percaya kepadamu dan aku mau mengasihi dan mempercayaimu. Percaya Engkau. Nah, ketika kita lakukan itu, kita akan jadi anak Tuhan. Dan kita akan mendapatkan warisan suatu hari nanti. Dan ini bukanlah motivasi utama warisannya, tapi motivasi utamanya adalah keselamatan kita yang terjamin ya. Nah, setiap orang tua ingin tahu bahwa anak mereka bisa bertanggung jawab sebelum mereka memberikan warisan. Seringkali orang tua menguji anak-anak mereka dengan jumlah yang kecil sebelum mereka diberi jumlah yang lebih besar. Hal ini berlaku dengan kita secara rohani. Hidup ini adalah ujian buat kita. Tuhan sedang menguji kita untuk melihat apa yang kita lakukan dengan jumlah kecil sebelum Ia mempercayai kita dengan lebih banyak lagi selama-lamanya. Ia mengamati apa yang kita lakukan dengan talenta yang sedikit untuk melihat apakah kita akan cukup bertanggung jawab untuk menerima talenta yang lebih banyak di surga. Ia menguji kita untuk melihat bagaimana kita menangani sedikit kekayaan yang Ia berikan. Dan juga bagaimana kita menangani hubungan dengan sesama yang Ia berikan kepada kita. Bagaimana kita menangani kesempatan-kesempatan kecil yang Ia berikan kepada kita.
Kalau kita melakukannya dengan baik, coba tebak. Alkitab mengatakan bahwa kita akan dipercayakan lebih banyak lagi di surga. Seperti yang katakan di Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua ya. Apakah yang sedang kita lakukan dengan apa yang sudah diberikan kepada kita? Renungkan itu. See you and God bless you.